terkait kegiatan yang akan kita laksanakan ini, yaitu realisasi mutu pendidikan tahun 2020. Hari ini Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 kita laksanakan untuk Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, Bapak Ibu. Ya. Adapun yang kita undang pada saat ini adalah peserta kita dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Batam. Dari Dikmennya, ya, dari Dinas Provinsi juga tetap kita undang, khususnya yang mewakili di Kota Batam dan di Kota Tanjung Pinang. Jadi saat ini peserta kita nanti yang akan bergabung itu sekitar 40 orang. Yang sudah bergabung saat ini kami cek itu sekitar 28 orang. Ya. Jadi harapkan nanti teman-teman kita yang lain yang belum bergabung bisa segera bergabung dengan kita. Pagi hari ini ada pun beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu terkait kebijakan kementerian di era new normal atau kenormalan baru, baik nanti di tingkat dinas juga, Pemda, yang akan nanti disampaikan oleh Pak Dali. Kemudian kita akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu 2019. Sekaligus nanti kita lihat persiapan-persiapan kita terkait Hari ini training akan menemani aktivitas kamu selama 30 menit ke depan dengan informasi-informasi menarik. Ada informasi dan video menegangkan saat ini akses bayar gratis, baik to baik, dan berjualan yang trik bikin tertarik. Yuk langsung simak video berikut ini. Kemudian kita akan membahas juga terkait progres pengumpulan data mutu untuk tahun 2020. Pemateri kita nanti Pak Dali, yang kita minta juga sekaligus untuk membuka kegiatan ini dengan hormat. Kemudian Bapak Kepala LPMP, Bapak Dr. Andus Irwan Safi, MPD. Kemudian narasumber kita, Satgas, yang kebetulan hadir bersama kita itu adalah Ketua Satgas PMP, Dirjen PAUD Dikdasmen, yaitu Ibu Dr. Agnes Tuti Rumiati, Master of Science, ya, beliau Ketua Satgas PMP. Kebetulan beliau berkesempatan bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti narasumber selanjutnya itu Ibu Eka Kurniasari, Kepala Seksi Sistem Informasi dan Penjaminan Mutu di LPMP Kepulauan Riau, dan Bapak Henry Putra sebagai Kasubag Umum di LPMP Kepulauan Riau. Acara nanti akan kita mulai, Bapak Ibu, di awal nanti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya akan kita serahkan waktu kepada Pak Dali untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi penjaminan mutu secara daring, ya. Karena berhubung waktu yang dimiliki oleh Pak Kadis dan Bu Tuti, jadi mereka kita beri kesempatan di awal untuk sesi menyampaikan materi di kegiatan sosialisasi ini. Saat ini yang sudah bergabung sudah 32 orang. Kita cek lagi apakah Pak Kadis sudah bergabung apa belum. Saya lihat Bu Tuti juga belum kayaknya, ya. Pak Aryadi, apa kabar Pak Aryadi? Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Apa? Ganteng kali hari ini. Voice jelas. Dari kemarin Pak Richard yang ganteng tuh sekarang. Pak Richard ya, Pak Richard. Itu Pak Irwan juga tuh, Pak. Aduh, Pak Irwan ganteng kali pagi hari ini. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sudah bergabung. Bu Agnes sudah bergabung. Selamat datang Bu Agnes. Ya. Selamat pagi Pak. Salam kenal. Selamat pagi. Pagi Bu. Kenal. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah bergabung. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMA 5 Batam, perkenalkan diri. Semoga sehat semua ya, kita bisa
ikuti kegiatan ini dengan lancar. Terima kasih. Amin. Aryadi kok pakai masker Pak Aryadi ya? COVID, protokoler. Tengok Pak Batiar itu. Pak Batiar juga pakai masker tapi di dagu gini. Pak Haryadi makin gemuk kayaknya. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Bapak sehat Pak. Sudah lama Ya, di tak rumah basuh, aja, ya Pak. kan? Takut tuh Pak Yaya, Pak Yaya. Ya, dia di rumah aja tuh, main Oh, PC terus. Di kantor. Oh, di kantor ya. Pak Riyadi. Pak Ya, Richard, siapa? tadi sudah masuk belum ya Pak Richard ya? Udah Yuk, siap Pak. sehat. Nggak pusing kan? Jadi, Belum mulai lagi, sekejap lagi. Pak Dir, sehat Pak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah putih saya tengok dari sini. Saya ragu. Aduh. Baik Bapak Ibu, menunggu kehadiran Pak Kadis untuk membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon untuk identitasnya yang belum diganti, mohon mengganti identitasnya dengan identitas asli Bapak Ibu dan mencantumkan asal instansi karena masih ada satu peserta ya yang belum mengganti identitasnya. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk menyesuaikan identitasnya Bapak Ibu ya. Itu masih ada yang satu di terakhir Galaxy J7, mohon di rename identitasnya Bapak Ibu. Silahkan nanti diklik di nama Bapak Ibu di bagian atas dari video Bapak Ibu juga bisa ya. Itu silahkan di rename, diklik ya. Di klinik menunya baru klik rename Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terkhusus buat Ibu Dr. Agnes Tuti Rumiati, Ketua Satgas PMP Dikdasmen. Ya, kami ucapkan Richard. selamat. Kemudian Pak Dali sudah bergabung, Pak Richard. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Enggak, saya bertanya Pak Richard. Pak Dali apa sudah bergabung? Oh, belum. Makanya saya menunggu Bapak Ibu. Yang sudah bergabung, Bapak Sekretaris Dinas, Pak Fatahur Rahman sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Gimana itu? Baik Bapak Ibu semuanya, kami ingatkan juga nanti untuk para peserta yang sudah hadir untuk mengisi daftar hadir. Mohon nanti panitia silakan membagikan link tautan untuk absen kepada peserta di grup chat di fasilitas Zoom-nya agar teman-teman bisa sambil mengisi absen yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu juga nanti kita harapkan untuk segera menyampaikan kelengkapan administrasi karena sudah kita integrasikan di absen. Untuk surat tugasnya juga kita minta langsung diupload di link yang sudah disediakan. Mohon nanti panitia untuk segera membagikan link tautan dari daftar hadir di menu chat dari Zoom yang sudah kita gunakan.
Eka, gimana? Ada konfirmasi dari Pak Kadis? Come back, Mom. Oke, kayaknya Pak. Side note, Baik, Bapak Ibu, Pak Irwan, kita lagi menunggu konfirmasi dari Bapak Kepala Dinas. Mungkin sambil menunggu, Pak, bisa ada yang disampaikan sementara, Pak. Ada menyapa dari teman-teman kita yang sudah bergabung di grup kita saat ini. Karena sampai saat ini belum ada info, kami lagi mencoba menghubungi Pak Kadis, Pak. Coba ditanya Pak Sekretaris, mana tahu. Ya. Ya. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak Fatur Rahman, Pak Sekretaris Dinas. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Fatur Rahman, Sekretaris. Sedianya kami mengundang Kepala Dinas untuk memberikan arahan sekaligus untuk membuka kegiatan kita saat ini. Cuman apakah ada informasi dari beliau, pendelegasian atau seperti apa, Pak, yang bisa kita tindak lanjuti? Karena sampai saat ini kami lagi menunggu konfirmasi dari beliau, Pak. Izin, Pak. Belum ada ininya. Mungkin sebentar lagi dia itu. Nanti saya coba hubungi ininya. Ajudan ini gimana? Baik, Pak. Biasanya dia hadir itu. Kita tunggu aja bersama nanti. Baik. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sekretaris Dinas, atas informasinya, Pak. Demikian, Pak Irwan, mungkin sambil menunggu bisa menyapa teman-teman kita, Pak. Atau gini, biar materi Bu Tuti dulu, karena kan Bu Agnes itu kan bisanya sampai jam 10 gitu. Ya, jadi mungkin lebih bagus, karena pagi kan lebih fresh. Gitu. Ya, Pak. Kalau Tadi dari Tuti dulu. itu, Pak. Cuman tadi kesempatan Pak Dali katanya beliau sampai jam 9. Itu yang jadi. Oh ya pula ya. Ya terpaksa kita tunggu kalau begitu Pak Richard. Terpaksa kita tunggu. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya mohon bersabar, kita tunggu Pak Kadis karena memang waktu Pak Kadis hari ini bisanya sampai jam 9 gitu ya. Nah, kebetulan kemarin konfirmasi melalui Pak Richard, Ibu Tuti juga bisanya sampai jam 10. Jadi pagi ini ya kita tunggu Pak Kadis nanti untuk memberi arahan sekaligus membuka. Setelah itu nanti baru Ibu Tuti yang masuk. Baik, Pak. Maaf Bapak dan Ibu, mohon bersabar sebentar. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Baik, terima kasih Pak Kepala LPMP, Pak Dr. Andus Irwan Safi'i. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa disampaikan Pak Kepala. Sambil menunggu Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi. Kegiatan kita hari ini dimulai dari sosialisasi di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam yang melibatkan dari unsur Dikdas dan Dikmen Bapak Ibu. Ya, sedianya kegiatan ini akan kita laksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama itu tanggal 25, ya, itu Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Nanti selanjutnya untuk tahap 2 dan tahap 3 akan kita lanjutkan untuk kabupaten-kabupaten lainnya Bapak Ibu. Yang menjadi narasumber kita hari ini yaitu sebenarnya Pak Dali, Pak Irwan, Pak Agnes, Bu Eka, Pak Henry, dan saya sendiri sebagai moderator yang nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk memandu diskusi kita pada saat kegiatan sosialisasi saat ini. Sambil menunggu Bapak Ibu, mohon panitia untuk membagikan tautan link absen Bapak Ibu ya. Jadi nanti sambil
menunggu, kita sudah bisa mengisi daftar hadir yang dibagi atau di-share melalui tautan chat di link Zoom Bapak Ibu. Ya. Kami minta sekali lagi Bapak Ibu untuk mengganti identitas Bapak Ibu yang baru bergabung, ya. Mohon mengganti identitas di aplikasi Zoom Bapak Ibu. Silahkan klik di bagian atas dari video Bapak Ibu. Nanti akan muncul tanda biru. Silahkan diklik menu rename Bapak Ibu ya. Mohon diganti identitas Bapak Ibu dengan identitas nama dan asal instansi dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mengingat belum ada konfirmasi dan waktu kita yang terbatas, mohon remuk saran Pak Kepala sekaligus dari narasumber kita Bu Tuti, apakah kira-kira Pak bisa kita mulai aja nanti dari materi dari Ibu Agnes. Selanjutnya nanti kalau memang Pak Kadis bisa bergabung, bisa kita interupsi sebentar Bu Agnes nanti mungkin membuat Saya kira begitu lebih ya. Nggak apa-apa saya diinterupsi aja nanti. Bapak sekali Bu ya, mohon izin. Sampai sekarang belum ada konfirmasi. Ya, jadi biar mulai Bu Agnes dulu Pak Richard ya. Baik Pak, baik. Baik Bapak Ibu semua, karena kita sudah lewat waktunya sekitar 15 menit, mungkin Pak Kadis mudah-mudahan kita berdoa agar tetap nanti bisa bergabung dengan kita untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita saat ini untuk mengefektifkan waktu yang sudah ada, karena Bu Agnes juga punya keterbatasan waktu bersama dengan kita. Kita mulai nanti materi dari Bu Agnes ya. Biasanya kami panggil Bu Agnes atau Bu Tuti karena kami sudah sering berhubungan karena beliau selaku tim Satgas. Tapi mungkin dengan Bapak Ibu dari kepala sekolah, pengawas, perlu saya perkenalkan terkhusus buat Dr. Agnes Tuti Rumiati MSc ya. Beliau lahir di Mojokerto 24 Juli tahun 1957. Beliau beralamat tinggal di kompleks perumahan dosen ITS ya di Surabaya. Kemudian pendidikan beliau adalah beliau S1-nya sarjana matematik jurusan matematika ITS lulusan tahun 1982. Kemudian magister beliau di bidang Probability and Statistics Section, Department of Mathematics and Statistics, University of Sheffield, dari Inggris Bu ya, tahun 1996. Kemudian doktor beliau di bidang statistika itu dari IPB tahun 2012. Riwayat pekerjaan beliau
Sekarang beliau sebagai dosen di jurusan Statistik FMIPA ITS tahun 1985 sampai saat ini. Di samping jabatan-jabatan yang beliau emban di ITS, beliaulah yang menjadi Ketua Satgas Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun 2015 sampai sekarang. Jadi kita berkesempatan besar mengucap terima kasih, dan ketersediaan Bu Absas juga untuk saat ini kami ucapkan terima kasih, Bu. Kami mohon arahan dan sarannya agar terkait progres penjaminan mutu di Kepulauan Riau bisa berjalan dan ditindaklanjuti untuk waktu-waktu kedepannya demi kemajuan pendidikan di Kepulauan Riau. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terdengar lancar ya, Pak? Suara saya, Bapak Ibu. Jelas. Lancar, jelas. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Irwan yang sudah mengundang saya dari akhirnya bisa menemukan jam yang cocok karena memang kami sedang disibukkan dengan ujian, Pak, ujian tugas akhir ya secara online juga, tetapi kami jadwalnya sangat ketat untuk ujian itu sehingga agak susah buat saya untuk menggeser-geser. Nah, oleh karena itu mengapa saya minta untuk bisa maju gitu ya, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Kadis sudah bisa bergabung, saya kira mungkin saya nggak apa-apa di break sebentar untuk mendengarkan arahan dari Pak Kadis. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di acara ini dan bersama-sama saya. Saya ingin sebetulnya memang banyak yang ingin kami sampaikan kemana-mana, yaitu tentang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Saya izin share slide ya, Pak. Silakan, Bu. Jadi penjaminan, mengapa kita harus melaksanakan penjaminan mutu di Indonesia ini? Karena dari berbagai kajian yang saya sudah lakukan di berbagai negara, ternyata memang kalau negara-negara maju, terutama yang di bidang pendidikannya bagus, seperti di Finlandia, seperti di Singapura, di Hong Kong, itu semua menjalankan penjaminan mutu. Di Inggris, itu semua menjalankan penjaminan mutu, dan mereka sangat detail dalam memahami mengenai kondisi-kondisi pendidikan di sekolah maupun di wilayah masing-masing, sangat-sangat detail. Dan saya sendiri tahu karena saya kebetulan dulu membawa anak-anak saya juga waktu kuliah di Inggris itu saya bawa, walaupun itu sudah lama, tapi mereka sudah start sejak saat saya di sana, mereka sudah menjalankan itu. Dan kemudian saya juga punya teman di Inggris yang menjadi guru, dan itu ternyata mereka memang menjalankan itu dengan sangat-sangat bagus gitu. Nah, itulah mengapa yang menginspirasi kami dari Satgas untuk mengusulkan bahwa penjaminan mutu itu menjadi program nasional. Saat itu menterinya Pak Anies ya. Jadi saat itu menterinya Pak Anies, saya sampaikan kepada Pak Anies bahwa penjaminan mutu itu tidak bisa ditawar. Ya, saat itulah kami mulai mulai merancang berbagai hal terkait dengan penjaminan mutu, termasuk diantaranya mengajukan permen untuk penjaminan mutu, yaitu Permen 28 tahun 2016 ya, yang terbitnya di tahun itu. Jadi Pak Anies sudah lengser, baru permen itu terbit. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin karena waktunya terbatas, saya ingin menyampaikan hal-hal yang highlight saja, tetapi mungkin nanti akan kita bisa diskusikan kira-kira apa-apa yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih dalamnya. Saya tidak terlalu detail dalam hal misalnya dasar hukum ya, tapi saya sampaikan bahwa kita itu di dalam menjalankan penjaminan mutu itu punya dasar hukum yang sangat kuat, karena memang semua warga negara di Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ini amanat undang-undang. Jadi punya hak, artinya pemerintah itu wajib memberikan layanan yang
layanan pendidikan yang bermutu. Jadi kalau kita tidak menjalankan itu, ya berarti kita tidak menjalankan amanat undang-undang. Nah, kemudian berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan menteri coba kami susun, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan di wilayah masing-masing itu mencoba menggali apa saja sih peraturan-peraturan yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting. Tadi saya lupa menyapa Pak Fatur Rahman ya, Pak Fatur Rahman Sekretaris Dinas dari Provinsi Kepri gitu ya Pak. Saya sangat senang sekali, ya senang sekali karena terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya sangat senang sekali karena bisa berhubungan langsung dengan terutama dinas. Ini yang kami nanti akan sampaikan juga banyak terkait dengan bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, penjaminan mutu itu sangat sederhana teorinya, tetapi mungkin nanti kalau kita laksanakan, mungkin itu akan menjadi harus membutuhkan ketelatenan dan membutuhkan kedetilan begitu ya, dan keseriusan dari semua pihak. Jadi intinya siklusnya itu seperti ini Bapak Ibu, dan saya sudah cek dengan negara-negara lain sama persis seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah memetakan mutu di tempat masing-masing. Kalau di sekolah kita namanya EDS, evaluasi diri sekolah, itu harus kita lakukan. Dan itu harus kita lakukan terus-terusan. Kenapa? Karena disitulah kita tahu bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan perbaikan, kelemahan itu kita temukan pada saat kita melakukan pemetaan mutu. Dan itu dasarnya adalah 8 standar. Berarti kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, saya tidak menyebutnya SKL dulu ya, atau nanti slide berikutnya. Tapi yang kita maksudkan itu adalah bagaimana proses itu dijalankan di sekolah. Nah ini proses itu mulai dari proses pengelolaan, kemudian proses pengajarannya ya, pembelajarannya bagaimana gurunya dan seterusnya. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana apa yang dimiliki, kurangnya apa, kemudian bagaimana SDM-nya, kemudian bagaimana pengelolaan di sekolah itu sendiri, itu kita potret semuanya di dalam pemetaan mutu atau di dalam evaluasi diri sekolah tadi. Tentu yang kita lihat adalah yang di bawah dulu, yaitu di evaluasi diri sekolah. Jadi di evaluasi, disitulah maka harus ada perbaikan. Makanya mengapa dibuat menyusun rencana pemenuhan untuk yang kita kurang-kurang tadi itu. Nah, setelah disusun dengan bagus, dengan detail, tentu nanti akan dicocokkan dengan biaya. Jadi Bapak Ibu di sekolah sudah punya BOS misalnya, atau BOSDA misalnya, atau dari sumber-sumber yang lain, saya kurang tahu. Nanti dicocokkan dengan apakah biaya-biaya itu bisa dipakai untuk merencanakan sebuah program atau melaksanakan sebuah program yang bisa dipakai untuk memenuhi mutu. Jadi sebetulnya BOS itu, walaupun itu biaya operasional, sebenarnya kan BOS itu kan biaya bantuan operasional, bukan biaya operasional ya. Saya seringkali bertanya kepada Pak Dirjen, ini apa salah definisi atau salah bagaimana ya? Mengapa saya mengatakan begitu? Karena biaya operasional itu kan sebetulnya rutin, tapi kalau bantuan itu berarti ada biaya operasional yang lain gitu. Ya. Jadi namanya bantuan yang dari pusat itu. Berarti ada yang mungkin dari daerah menjadi biaya operasional. Nah itu mungkin nanti Pak Kadis atau Pak Sekdis itu bisa memikirkan bagaimana sebetulnya jumlah biaya operasional yang harus dimiliki oleh sekolah dan kemudian ditambah dengan bantuan operasional yang bisa dipakai untuk peningkatan mutu.
setelah dilaksanakan tentu kita lakukan evaluasi, monitoring, evaluasi itu secara bersamaan pada saat melakukan pemenuhan itu. Dan akhirnya kita evaluasi dan mungkin kita akan bisa menetapkan berbagai standar yang harus kita penuhi yang baru dari hasil evaluasi itu. Saya kira kalau ini semua dilakukan secara serius, maka kita itu akan maju. Ya, akan selalu berkembang begitu, karena kita tahu bagaimana kondisi awalnya dan kita tahu bagaimana kondisi setiap tahunnya. Karena siklus tadi itu mengapa gambarnya bulat, itu artinya bahwa siklus ini berputar terus. Jadi setiap tahun itu ada seperti ini. Nah, Bapak Ibu dari dinas mungkin harus dipastikan apakah siklus ini berjalan di setiap sekolah. Kemudian kepala sekolah juga memastikan atau pengawas memastikan apakah siklus itu berjalan di tiap sekolah yang diawasi. Demikian juga LPMP memastikan apakah di wilayah itu semuanya berjalan. LPMP berarti kan ada berbagai kabupaten kota, kemudian provinsi. Nah, siklus ini berjalan atau tidak, ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita tidak berjalan, maka sekolah mengerjakan apa yang dia suka, itu belum tentu berstandar kepada 8 standar tadi gitu ya. Nah, kami sudah melakukan berbagai hal, ini highlight saja. Jadi tadi saya katakan ada permen terbit di tahun 2016. Kita sudah membuat modul, sudah mensosialisasikan dan seterusnya. Yang ingin saya garis bawahi adalah pada saat itulah kami maksud saya itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah saat itu, karena PAUD belum masuk di dalamnya, itu sudah melakukan pengumpulan data mutu. Pengumpulan data mutu dan akhirnya kita punya peta mutu. Dan saat itu juga kami sudah membuat sekolah model. Sekolah model itu adalah sekolah yang menjalankan penjaminan mutu begitu saja. Bukan sekolah yang bagus, gedungnya indah, kemudian sarana prasarannya hebat, bukan. Tetapi adalah sekolah-sekolah yang memang bersedia untuk menjadi sekolah contoh menjalankan penjaminan mutu. Jadi kita sudah latih dan seterusnya. Sehingga akhirnya di tahun 2018, kami ingin, 2017, kami ingin ada yang membantu dinas supaya penjaminan mutu itu jalan, yaitu dibentuklah TPMPD. TPMPD ini tim yang independen ya, jadi seperti satgas begitulah ya. Saya bayangkan seperti itu yang membantu dinas untuk bisa menjalankan penjaminan mutu. Kenapa harus ada TPMPD? Karena kami menyadari bahwa dinas itu pasti punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang rutin yang sudah harus dilakukan. Sehingga siapa yang akan ngurus ini kalau tidak ada tim khusus begitu. Nah, sehingga kami pun sudah melakukan pelatihan di TPMPD. Nah, kemudian tahun 2019 ya, ini akhirnya berjalan sampai 2018. Kemudian tahun 2019 kami mengenalkan apa yang disebut dengan supervisi mutu. Mengapa? Karena supervisi mutu itu menjadi sangat penting karena pada saat pengawas sekolah mensupervisi di sekolahnya masing-masing, itu kami melihat ada berbagai variasi. Jadi ada pengawas yang hanya melihat hal-hal tertentu saja dan mungkin jadwalnya tidak jelas, kemudian tidak mengacu kepada 8 standar dan seterusnya. Oleh karena itu mengapa kami ingin memastikan bahwa pengawas-pengawas, karena kami menganggap pengawas itu posisinya sangat penting di dalam penjaminan, di dalam menjamin mutu itu, karena pengawaslah yang mengontrol mutu sekolah, membantu dinas, maka prosedur yang harus dilakukan oleh pengawas itu harus benar. Nah, kami di tahun 2019 juga melakukan perbaikan instrumen pendataan itu atas usulan dari berbagai pihak, dan sayangnya ada kendala yang cukup berat, yaitu karena sistemnya, jadi dalam aspek IT ya, itu dikerjakan oleh, jadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu ada tim 2, yang satu Satgas Penjaminan Mutu itu mengurusi substansi, kemudian yang ada tim pengembang itu adalah pengembang untuk aplikasi ya.
Nah, itu kemarin aplikasinya agak bermasalah sehingga mungkin agak terlambat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi artinya kalau nanti di Kepri ini akan dilakukan SPMI seluruh sekolah, kami sudah menyediakan semua instrumen. Artinya Bapak Ibu tinggal pakai dan bisa di-download gratis. Karena ini disediakan oleh kementerian. Dan pedoman-pedoman, kemudian modul-modul, kemudian sistem informasinya, sampai tadi yang supervisi mutu kami juga sudah menyiapkan aplikasinya. Sehingga sebetulnya ini memudahkan Bapak Ibu semua. Jadi ini contoh buku-bukunya sudah ada semua. Nah, saya kembali kepada pengembangan sekolah model. Jadi sekolah model ini adalah sekolah yang dijadikan contoh untuk menjalankan SPMI. Sekali lagi itu, bukan sekolah yang terbaik, karena justru kami ingin tidak yang terbaik. Kenapa? Karena kami ingin ada perubahan yang bisa dicontoh. Jadi dulunya jelek menjadi baik, nah itu yang ingin kita contohkan kepada yang lain. Nah, sekolah ini juga memang punya niat untuk mengembangkan budaya mutu di sekolahnya. Jadi ya kalau bisa dia memiliki keunggulan sehingga karena kalau contoh itu kalau nggak unggul nanti tidak jadi contoh gitu ya. Nah itu. Nah jadi intinya nanti begini Bapak Ibu. Jadi intinya adalah sekolah ini nanti ditugasi untuk menularkan kepada yang lain. Jadi sekolah SPMI itu harus ditugasi untuk menularkan yang lain. Oleh karena itu, ada step-step yang harus mereka lakukan dan harus kelihatan hasilnya seperti ini. Makin lama harus makin baik. Nanti saya tunjukkan hasilnya yang sudah dilakukan oleh sekolah model ini. Nah, jumlah sekolah model di Indonesia itu ada 7.291. Jadi ini sangat besar. Biasanya kalau sekolah itu kan satu-satu per kabupaten kota gitu ya. Tetapi ini enggak. Jadi kami dulu meminta 55 di kabupaten kota itu karena kita ingin ada variasi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Dan lagi ini kan bukan untuk memberikan bantuan fisik. Oleh karena itu sebetulnya sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa sekolah ini, sekolah SPMI di masing-masing. Jadi Bapak Ibu juga nanti di pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah kota tidak perlu khawatir dengan adanya sekolah SPMI ini karena apa? Mereka sebetulnya yang kami arahkan itu adalah perubahan manajemen sekolah, perubahan proses pembelajaran, sehingga sebetulnya yang mereka terima itu bukan fisik. Jadi adalah sebuah metode. Nah, ini jumlah-jumlahnya. Nah, nanti di Kepri mungkin bisa dilihat sendiri berapa gitu ya yang sudah dibuat ya sekolah modelnya itu. Nah, kemudian Dikdasmen itu juga punya sekolah rujukan. Lalu ternyata sekolah yang model yang segini itu ternyata sudah terimbas Bapak Ibu. Karena ada kabupaten kota yang ingin 100% seperti Surabaya, kemudian Trenggalek misalnya, itu dia 100% dengan biayanya sendiri. Nah, saya juga berharap di sini nanti juga demikian. Jadi kalau bisa 100% semua gitu ya, sehingga cepat gitu. Nah, saya kira ini tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah ini harus menjadi rujukan dari sekolah-sekolah yang lain. Dan Pak Menteri sekarang menginginkan istilahnya bukan sekolah model, tapi sekolah binaan. Berarti sekolah model itu harus dijadikan sekolah binaan, karena tugasnya adalah membina, ya, membina sekolah-sekolah yang lain. Nah, jadi sekolah SPMI ini menjadi sekolah binaan nantinya, gitu ya. Nah, bayangan saya kalau tadi 7.000 ditambah 23.000 ditambah 3.000 gitu, ada sudah sekitar 34.000 sekolah yang bisa dijadikan sekolah binaan tentu melalui proses tertentu. Nah, nanti tinggal di sini nanti berapa jumlah yang bisa gitu ya. Perlu ada sebuah mekanisme seleksi barangkali yang mengevaluasi kembali bagaimana implementasi di sekolah model, sekolah rujukan dan yang tadi terimbas
untuk dijadikan sekolah binaan sehingga cepat bisa dilakukan binaan kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, yang ditularkan sekali lagi adalah bagaimana prosesnya. Yang paling utama itu adalah prosesnya, bagaimana mereka berproses sampai menjadi lebih baik. Nah, sekolah model yang sudah kami buat itu menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Jadi, ada perkembangan yang dulunya jelek itu berarti yang skornya rendah, makin lama itu makin bagus. Itu artinya apa? Itu artinya adalah siklus itu berjalan. Siklus itu berjalan. Kalau dia tidak berjalan, maka dia paling akan makin jelek. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin ada yang tidak memenuhi seperti itu. Kenapa kalau kok tidak? Misalnya ini contohnya Sarpras di sini ya, Sarpras. Kami memang punya masalah dengan data Sarpras. Sedemikian rupa sehingga akhirnya seolah-olah itu berubah. Padahal kami lihat cek di lapangan dan mungkin nanti dilihat di wilayah Bapak Ibu masing-masing apakah benar ada perubahan penurunan Sarpras. Saya kira kok tidak. Jadi ini masalahnya ada di data. Tapi kalau standar pendidik dan tenaga kependidikan mungkin saja berubah karena ada yang pensiun dan sebagainya. Ya, tapi ini mohon nanti dicek ulang ya. Nah, kami juga tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ini ada persoalan validasi atau kevalidan data dari yang dilaporkan oleh sekolah, dan inilah menjadi tugas kita bersama. Nah, kami sangat berterima kasih karena banyak sekali pemerintah daerah yang menyambut baik dengan adanya sekolah ini, yang mungkin dulu di awal dianggap merepotkan ya, tetapi setelah itu sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bahkan bagi daerah-daerah untuk bisa menjalankan penjaminan mutu. Nah, dengan adanya zona, ya sekarang ini kan dulu Pak Muhajir menetapkan ada sistem zonasi. Kami lepas dari pro kontra yang rame dibahas oleh semua pihak begitu, termasuk oleh orang tua ya, karena kami pun di ITS misalnya tidak bisa menyekolahkan anaknya di sini gara-gara jarak gitu ya. Padahal anaknya itu pengen di situ dan pinter misalnya, tapi itu terhalang oleh itu ya. Tadi pagi juga di WA Group, ini anak saya orang desa, tinggalnya 5 km dari kota. Kemudian anaknya seorang dosen, tetapi dia tidak bisa mendapatkan tempat yang diinginkan. Nah, ribut lalu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tetapi sisi positifnya adalah bahwa dengan adanya zona, berarti kita ingin bisa membuat zona itu punya kualitas yang sama-sama tingginya maksudnya. Nah, tentu kami berusaha membuat plot misalnya ya, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lakukan. Apakah benar di satu zona itu ada sekolah yang menjalankan SPMI? Nah, saya ambil satu contoh yang pernah saya datangi di Sidoarjo, itu memang ada satu zona, ada sekolah SPMI, lalu saya bertanya kepada kepala sekolahnya yang saya datangi itu, apakah ibu, kebetulan kepala sekolahnya ibu-ibu, menularkan SPMI di zona itu? Oh iya, katanya. Karena kami akhirnya membuat grup di zona itu dengan 5 sekolah kalau tidak salah, kemudian mereka membuat semacam pelatihan-pelatihan atau workshop bersama-sama di satu zona. Karena apa? Di zona itu membutuhkan layanan pendidikan yang sama supaya mereka tadi tidak merasa dirugikan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sisi positifnya begitu Bapak Ibu kami melihatnya, sehingga nanti kalau misalnya terjadi pengimbasan, maka pengimbasan berbasis zona itu saya kira akan sangat membantu. Nah, TPMPD ini mohon untuk diseriusi ya, karena ini tentu akan sangat membantu baik dalam menularkan SPMI maupun dalam dalam memantau ya, dalam memonitor di wilayah masing-masing. Nah, jadi saya mengatakan sekali lagi, mengapa saya menganggap Pemda itu sangat antusias ya, buktinya tanpa diminta sudah membuat pengimbasan sendiri dengan hampir 24.000 sekolah di Indonesia. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah model, yaitu sekolah yang menjalankan penjaminan mutu tadi, adalah pertama, siklus itu jalan.
Ya, jadi sekolah itu karena sudah diajari untuk membuat membuat pemetaan mutu atau membuat EDS, maka EDS itu akhirnya mereka akhirnya memotret, oh ternyata betul. Saya pernah sampaikan tanya kepada kepala sekolah ya, saya tanya ada masalah nggak di sini? Nggak ada, dia bilang. Langsung saya bawa ke kamar mandi aja, gampangnya ya saya bawa. Ini masalah apa enggak menurut Bapak? Langsung terdiam. Oh itu masalah. Kenapa? Karena ternyata kamar mandinya kotor. Sekarang dari sisi jumlah, itu cocok apa enggak gitu ya? Bahwa kamar mandi segini itu bisa dipakai oleh seluruh siswa misalnya. Oh kalau jumlahnya nggak masalah, oke. Sekarang kebersihannya. Gitu. Nah itu salah satu contoh yang mudah sekali untuk bisa dilakukan. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan di kelas-kelas gitu ya. Lalu nanti dilihat fasilitas di kelas, fasilitas laboratorium, fasilitas termasuk diantaranya penunjang, yaitu misalnya ada musola atau masjid, kemudian fasilitas olahraga, semuanya dicek satu-satu dan sekolah itu punya dokumen. Bagaimana kondisi existing itu menjadi sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh sekolah. Dokumen itu harus lengkap. Nah, di sekolah itu supaya bisa itu semua berjalan, nggak mungkin kepala sekolahnya itu bisa menjalankannya sendiri. Oleh karena itu kenapa kami mengusulkan ada TPMPS. Jadi sekolah model ini harus punya TPMPS yang bisa menjalankan, mengevaluasi semua itu. Siapa TPMPS itu? TPMPS itu adalah orang-orang yang atau guru-guru yang biasanya muda ya, Bapak Ibu ya. Muda yang punya semangat tinggi dan dia detail, kemudian punya semangat untuk menjalankan perbaikan-perbaikan. Nah, itulah TPMPS. Saya pernah punya sekolah binaan di Mataram. Contohnya, kepala TPMPS itu akhirnya karena dia itu akhirnya menguasai persoalan-persoalan yang ada di semua sekolah, di semua aspek gitu ya. Akhirnya sering diundang kemana-mana menjadi narasumber. Kemudian akhirnya dia mendapatkan beasiswa. Jadi banyak sekali manfaat secara pribadi yang bisa juga dihasilkan karena adanya sekolah model ini ya, atau yang menjalankan SPMI ini. Kemudian Halo Bu, ya. Mohon maaf sebentar, karena kebetulan, mohon maaf diinterupsi Bu. Kebetulan Pak Kadis sudah bergabung. Oh, baik. Ya, mohon izin di break sebentar, bisa Bu? Boleh. Karena waktu beliau yang terbatas. Ya. Boleh Pak. Baik Bu Agnes, tahan dulu sebentar Bapak Ibu. Karena kebetulan Pak Kepala Dinas sudah bergabung dengan kita. Kami sapa Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Muhammad Ali. Selamat pagi Pak, bisa mendengar kami Pak? Halo Pak. Halo Pak Kadis. Halo. Aduh, komunikasi dengan beliau belum bisa di... Halo Pak Dali. Udah ada itu Pak Richard. Nah, siap Pak. Halo, selamat pagi Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, bisa mendengar suara kami Pak? Bisa. Mohon maaf Pak, tadi karena kesulitan komunikasi, karena waktu dari narasumber pusat, Ibu Dr. Agnes juga terbatas Pak, jadi kami mohon izin tadi memulai duluan Pak. Jadi sebenarnya tadi kami rencana awal karena informasi dari Bapak, karena Bapak bisanya sampai jam 9, rencana awalnya kami mohon arahan dari Bapak di awal sekaligus dengan resmi membuka acara Pak. Jadi kami tadi mulai dulu untuk mengefektifkan waktu diisi dengan materi, dengan rencana tadi kalau Bapak sudah bergabung nanti kami break sebentar, kami interupsi, sampaikan waktu ke Bapak Pak. Nah, sekarang Bapak sudah hadir, terima kasih Pak atas kesempatan dan kehadirannya. Untuk kesempatan ini, kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Dr. Muhammad Ali,
mohon arahan Pak terkait sosialisasi penjaminan mutu, dan sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka secara resmi kegiatan ini Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Richard yang sudah memandu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bergabung di dalam acara sosialisasi pagi ini.